Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Saputra dengan nomor induk mahasiswa 20621111015. Mata kuliah Dasar-dasar Genetika Ikan. Dosen pengampunya Ibu Fitri Silvalen, SPIMP. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang apa itu sel, DNA, RNA, transkripsi, translasi, hingga ke genetika. Jadi untuk beberapa menit ke depan silahkan simak video ini dengan baik. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi saya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan subjudul tadi, kita harus tahu apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme memiliki sel. Organisme diklasifikasikan berdasarkan taksonomi dan dibentuk oleh kelompok hewan, tumbuhan, dan fungi yang multiseluler, atau mikroorganisme uniseluler seperti protista, bakteri, dan archaea. Semua organisme mampu melakukan reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemeliharaan diri, dan beberapa bentuk respon terhadap rangsangan. Jadi itulah tadi pembahasan tentang apa itu makhluk hidup sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang sel. Jadi pada pembahasan tentang sel, saya tidak akan membahas tentang apa itu sel dan sistem-sistem dalam sel, karena sudah ada video yang menjelaskan tentang sel prokaryotik dan eukaryotik. Pada kesempatan ini saya akan hanya membahas tentang perbedaan dari kedua sel tersebut. Sebelum kita lanjut ke perbedaan, kita harus tahu persamaan di antara kedua sel tersebut, antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Persamaan yang pertama ada pada membran plasma, atau pembatas antara area luar atau ekstraseluler dan bagian dalam atau intraseluler. Pada sel eukaryotik dan prokaryotik sama-sama memiliki membran plasma. Kemudian ada persamaan antara sitosol, atau komponen cairan bersifat semi fluid atau kental, berfungsi sebagai wadah bagi komponen sel seperti ribosom dan materi genetik atau DNA. Jadi kedua sel tersebut sama-sama memiliki sitosol. Itulah tadi persamaan antara kedua sel tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan. Perbedaan yang pertama ada pada DNA. Pada sel eukaryotik, DNA berada di dalam struktur nukleus dan dibatasi oleh membran. Dan jika sel DNA tersebut diurai, akan tersusun atas helai-helai. Sedangkan DNA pada sel prokaryotik tersebar di dalam sel nukleoid dan tidak terdapat membran pembatas. Dan juga jika diuraikan, bentuk dari DNA sel prokaryotik tersusun dari satu materi genetik, gen bulat atau sirkular. Kemudian ada perbedaan pada sitoplasma. Sitoplasma pada sel eukaryotik hanya mencakup daerah membran sel dan nukleus, sedangkan pada sitoplasma sel prokaryotik itu mencakup semua yang ada di dalam membran sel, termasuk DNA itu sendiri, karena DNA akan berhubungan langsung dengan sitoplasma. Perbedaan selanjutnya ada pada isi dari sitoplasma itu sendiri. Pada sel eukaryotik, selain ribosom dan DNA, terdapat juga struktur yang memiliki fungsi-fungsi tertentu atau disebut dengan organel, seperti mitokondria yang berfungsi sebagai pembentuk energi, dan retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lain-lain. Sedangkan pada isi sitoplasma pada sel prokaryotik hanya ada ribosom dan materi genetik atau DNA. Selanjutnya ada pada perbedaan ukuran.
Jika kita analogikan suatu tempat dengan isi yang lebih padat dan kompleks, akan jauh memiliki ukuran yang lebih besar ketimbang tempat yang kecil dengan ukuran yang kecil dengan sistem yang lebih simpel. Itulah yang terjadi pada kedua sel tersebut. Ukuran pada sel eukariotik lebih besar karena struktur yang lebih kompleks, sedangkan pada ukuran sel prokariotik ukurannya lebih kecil karena sistemnya sendiri cukup simpel atau sederhana. Ada juga kemudian sel eukariotik pada makhluk hidup terdapat pada animalia, plantae, fungi, dan protista. Sedangkan sel prokariot yaitu bakteri dan archaea. Itulah tadi pembahasan tentang perbedaan dan persamaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Selanjutnya kita masuk pembahasan tentang DNA dan RNA. Apa itu DNA dan RNA? Silakan simak video ini baik-baik. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah polinukleotida yang membawa materi genetik yang diturunkan generasi ke generasi berikutnya. Berada di inti sel dan mitokondria, tersusun dari rantai polinukleotida panjang berpilin ganda atau disebut double helix, dan jenis basa nitrogennya adalah adenin, timin, guanin, dan sitosin. Deoksiribonukleik asid terdiri dari satu gula, satu fosfat, dan satu basa nitrogen, disebut nukleotida. Sedangkan ketika rantai tersebut tersusun kembali disebut dengan polinukleotida. Itulah mengapa DNA disebut dengan rantai polinukleotida dan bersifat polimer karena berulang-ulang. Kemudian RNA berbeda dengan DNA tadi yang berbentuk double helix. Pada RNA berbentuk rantai tunggal atau single helix. Jenis gulanya pun berbeda. Pada DNA jenis gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA jenis gulanya hanya ribosa. Dan tempat ditemukan terdapat pada di sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Dan fungsi RNA itu sendiri sebagai pelaksana sintesis protein. Jenis basa nitrogennya pun berbeda antara DNA dan RNA. Pada RNA, jenis basa nitrogennya ada adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Inilah gambar antara RNA dan DNA. Sebelah kiri adalah RNA dan sebelah kanan adalah DNA. Pada RNA berbentuk single helix, sedangkan pada DNA berbentuk double helix. Basa nitrogen pun berbeda. Adenin akan berpasangan pada urasil, guanin berpasangan dengan sitosin. Itu pada RNA. Jika adenin dan guanin berpasangan disebut purin dan urasil dengan sitosin disebut pirimidin. Pada DNA tidak jauh berbeda. Ada disebut ikatan induk, gula dan fosfat, ikatan anak yaitu basa nitrogen, purin dan pirimidin, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Adenin berpasangan dengan guanin disebut purin, timin dan sitosin disebut pirimidin. Selanjutnya fungsi dari kedua hal tersebut. Pada fungsi DNA berfungsi sebagai pembawa materi genetik, mengatur aktivitas sel, melakukan sintesis protein, mensintesis senyawa lain atau RNA bersifat heterokalis, dan juga dapat menggandakan diri atau disebut autokalis. Pada RNA fungsinya sebagai pelaksana dalam sintesis protein, sedangkan pada DNA tadi adalah melakukan sintesis protein. Pada RNA sebagai pelaksana dalam sintesis protein. Kedua, ada kadarnya berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein itu sendiri. Itulah tadi pembahasan tentang DNA dan RNA. Sedangkan selanjutnya kita akan membahas tentang transkripsi dan translasi. Transkripsi translasi atau disebut dengan sintesis protein.
Transkripsi pada dasarnya adalah proses pembuatan rantai RNA dari rantai DNA yang basa nitrogennya bebas dan tidak terikat. DNA menjadi mRNA. Sedangkan translasi, proses membentuk protein sesuai dengan perintah mRNA. Jadi, pembuatan protein atau disebut mRNA menjadi protein. Transkripsi memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inilah skema pembuatan atau skema pada transkripsi. Transkripsi terjadi ketika DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Kemudian terjadilah inisiasi saat RNA polimerase melekat pada promotor gen. Kemudian RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template, yaitu adenin urasil, guanin, sitosin, dan banyak yang lainnya. Kemudian RNA polimerase akan menyerahkan pembacaan dari tRNA atau elongasi, yang kemudian transkripsi RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang terbentuk memiliki urutan 3 basa nitrogen disebut satu kodon. Jadi mRNA yang terbentuk memiliki ukuran 3 basa nitrogen atau disebut satu kodon. Kemudian ada tahap translasi. Translasi terjadi ketika enzim bernama amilasil tRNA sintesa mengikat asam amino ke molekul tRNA berkait dengan energi dari ATP. Tiap asam amino memiliki molekul tRNA sendiri dengan antikodon untuk asam amino tersebut. Lalu subunit ribosom kecil menempel ke ujung 5 dari untayan mRNA itu sendiri. Subunit kecil akan menempel pada untayan mRNA. Kemudian dia bergerak sepanjang mRNA sampai bertemu dengan kodon start. Di sana tRNA pertama dan subunit ribosom besar akan bergabung. Jadi subunit besar akan bergabung di sini. Kemudian tRNA lain dengan antikodon yang sesuai dengan kodon mRNA jatuh ke tempat di dalam ribosom. Ini jadi yang lain akan bergabung di sini. Kemudian tRNA pertama menurunkan asam aminonya, memutuskannya dan pergi untuk mengambil asam amino yang lain. Yang kedua bergerak untuk memberi ruang bagi tRNA lain. Jadi proses skemanya yaitu melepaskan diri ketika asam aminonya akan diputuskan dan mengisi ruang pada tRNA yang lain. Lanjut adalah tRNA setelah menurunkan asam aminonya, mereka membentuk rantai dari asam amino yang ditautkan dengan ikatan peptida. Ikatan peptida ini akan terjadi hasil dari translasi itu sendiri. Kemudian saat ribosom sampai ke kodon stop, dia melepaskan polipeptida yang sudah jadi. Jadi hasil dari translasi itu yaitu polipeptida atau protein yang akan ditransformasikan ke badan Golgi nanti untuk dijadikan apa. Mungkin itulah proses translasi. Lanjut kita materi ke genetik. Genetik adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom.
Sel tubuh kita mempunyai 23 pasang atau 46 buah kromosom. Nah, dari 23 pasang atau 46 kromosom yang ada di sel tubuh kita itu bisa dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Setiap sel di tubuh kita akan memiliki kromosom yang berpasangan disebut sebagai pasangan kromosom homolog, sehingga sel tubuh kita bersifat diploid atau 2N. Tapi untuk sel kelamin atau gamet, kromosomnya enggak berpasangan, sehingga bersifat haploid. Gen ini sendiri dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkin itu saja pembahasan saya tentang materi sel, translasi transkripsi, DNA, RNA, dan genetik. Jika ada kurang, silakan tambahkan di kolom komentar. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.